Dahulu di zaman Nabi, ketika orang-orang Quraisy itu berusaha untuk didakwai oleh Rasul supaya mereka mentauhidkan Allah, masuk ke dalam Islam, kebanyakan mereka menolak. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada mereka dengan doa paceklik yang berkepanjangan. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam doanya, "Ya Allah, berikanlah paceklik seperti paceklik yang pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf." Itu doa Nabi itu. Karena Nabi yang berdoa mustajab. Betul-betul terjadi paceklik yang luar biasa, sampai sebagian mereka harus memakan kulit-kulit dedaunan dan akar-akaran karena tidak ada yang dimakan lagi. Kelaparan di mana-mana. Abi Sufyan yang ketika itu masih kafir datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, bukankah engkau Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi segenap alam semesta? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar paceklik ini dihentikan." Karena paceklik ini membuat orang lemah dan kelaparan, sampai ketika sebagian mereka melihat ke langit seolah-olah penuh dengan asap tebal di langit. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, "Fartakib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin yaghshan nas hadza adzabun alim rabbana kshif 'annal adzab inna mu'minun anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun." Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang sangat nyata yang meliputi manusia. Inilah azab Allah yang sangat pedih. Mereka berdoa, "Ya Rabb, kami lenyapkanlah dari kami azab itu, sungguh kami akan beriman." Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang membawa penjelasan? Kemudian mereka berpaling dan mengatakan bahwa dia Muhammad hanya pengajar yang gila saja. Lah, ketika paceklik terjadi di zaman Nabi SAW itu, kemudian Rasul berdoa, akhirnya kemudian betul-betul dihilangkan. Tetapi apa yang terjadi, bukannya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, justru mereka malah kufur dan tambah-tambah kufurnya. Jadi ada manusia itu yang ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak takut. Harusnya semua ini menjadikan pelajaran bahwa Allah mengirimkan itu semata-mata sebagai teguran keras bagi mereka yang merasakan, harus mereka bertobat. Lah, bagi kita yang tidak merasakan, jadikan itu pelajaran besar bahwa musibah itu bisa saja menimpa kita, karena tidak boleh kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala.